kamu kera yang hina. Maka kami jadikanlah yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kasar untuk Ibu Nisa dan Ibu Fairuz atas pembacaan ayat Al-Quran. Semoga yang mendengar dan menyimaknya mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu semua, mari kita siapkan hati kita, kemudian kita dengarkan dengan baik materi tafsir surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Kepada Ustazah Wanti kami persilakan. Kepada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qayyum jami'an tahiyatin wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azzahu wa hazama ahdahu wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT yang izinnya dengan ikhlasnya kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ya, Allah ridhoi, Allah anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Dan pertemuan ini bisa menambah keimanan kita dan bisa menjadi bekal kita di akhir akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sangat menarik cerita kita di hari ini. Kita akan mulai babak baru, beda di closing kemarin di ayat 64, karena di 65 beda tema ya. Kalau teman-teman perhatikan ayat-ayat sebelumnya itu perkataannya waiz ya. Kalau di ayat 65 kata awalnya apa? Walaqad. Nah, jadi ternyata ini menjadi beda ya. Ayat 58 wa izqulna wa izistasqa wa izqultum wa izakhadna gitu. Nah, terakhir tuh ayat 64. Nah, di ayat 65 beda walaqad. Nah, ternyata perbedaan ini menunjukkan perbedaan generasi ya. Jadi ayat 65 ini kisah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Daud. Ya, nah, kayak kita kemarin berhenti di ayat 64. Ayat 65 ini udah ceritanya beda ya. Jadi beda satu ayat itu beda generasi jauh ya. Jadi Nabi Musa ke Nabi Daud itu jauh ya. Katakanlah sekitar 200 tahunan ya. Jadi Nabi Musa meninggal, Nabi Musa kemudian masuk ke Daud. Ada Nabi Daud kemudian ada Daud ya. Jadi kisah ini cerita di zamannya Nabi Daud ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabr. Dan sungguh kalian sudah mengetahui ya orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Nah, untuk kita mengetahui kisah ini, kita menggunakan tafsir Quran bil Quran ya. Karena penjelasan yang lebih lengkap itu ada di surat Al-A'raf ayat 163. Berarti kita buka dulu Al-A'raf surat 7 ayat 163 untuk kita tahu gambaran lebih jelas dari ayat ini. Yang udah ketemu boleh dikasih mic panitia, dibaca ayat 163. Surat Al-A'raf surat ke-7. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? 163. Boleh silakan yang mau baca mangga. A'udzubillahi Artinya ya, artinya. Ya. 163. Panjang ya, Bu? Iya, panjang,
Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan hiu itu tidak datang kepada mereka. Demikian kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi was'alhum, tanyakan mereka. Ada kisah Korea itu desa, ya, yang terletak di tepi laut, ya. Ini nama daerahnya ada yang Eila, ya. Kalau sekarang mobil kan Aila, ini Eila, ya, nah, di sana. Karena Ibrani bahasanya beda, Eila. Ini terletak antara Madinah dan Syam, daerah ini. Jadi di situ tinggal Bani Israel, yang Nabi Daud. Mereka tinggal di tepi laut. Jadi cerita awalnya juga adalah Bani Israel itu di zaman Nabi Musa, mereka disuruh beribadah di hari Jumat, mereka nggak mau. Mereka memilih beribadah di hari Sabtu. Ya, mereka beribadah di hari Sabtu. Nah, kemudian ketika mereka memilih beribadah di hari Sabtu, kemudian Allah menguji mereka. Ya. Jadi mereka di hari Sabtu itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas, jadi hanya ibadah aja. Nah, jadi hanya boleh beribadah, nggak boleh melakukan aktivitas. Nah, aktivitas dia di tepi laut, ya, nelayan gitu ya. Nah, ternyata Allah uji dengan ketika ittatim hitanu yauma sabtin, ikan-ikan itu hanya muncul di hari Sabtu, ya. Wa yauma la yasbitun, ya, syuru'a itu sampai cepat sampai memenuhi semua lautnya, jadi sampai digambarkan kumis-kumis ikannya itu muncul gitu, saking merasa aman gitu kan, gak bakal diambil sama manusia, karena kan manusianya dilarang untuk ngambil ikan dari Sabtu, ya, terapung. Fisabti itati yauma sabti surah wa yauma la yasbitu, nanti kalau nggak hari Sabtu nggak muncul la ta'tihim kadzalika nablum, itu Allah uji buat mereka bima kanu yafsukun. Nah, kemudian ada dikatakan sekitar, jadi jumlah mereka itu sekitar 70.000 di situ. Nah, mereka itu ngakalin. Ada sebagian dari mereka bikin kayak bangsa kita tuh kayak tambak gitu ya. Jadi dia bikinnya di hari Jumat, kan nggak boleh hari Sabtu. Nah, jadi ketika hari Jumat, nanti pas hari Sabtu ikan itu kan terlempar oleh gelombang masuk ke dalam tambaknya. Nanti ngambilnya hari Minggu, hari Ahad gitu. Jadi kan nggak bebas dong, kan nggak, bukan hari Sabtu. Jadi ngakal-ngakalin ya. Nah, ini ngakal-ngakalin gitu. Nah, jadi nanti pelajaran penting bagi kita nih. Walaupun hila ini dalam Islam ada yang fikih hila, tapi fenomena ngakal ini nih kalau di Bani Israel itu azabnya berat banget. Nah, sebagian itu nggak setuju, makanya di 164-nya coba baca. Boleh ada yang baca lagi terjemahannya? 164 ya Ustazah. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Nah, jadi mereka kebagi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama kan yang melakukan, ya, kelompok pertama yang melakukan tindakan itu kan. Yang kedua ngelarang, jangan, nggak boleh, kan kita nggak boleh dari Sabtu, jangan gitu, nanti turun azab. Kelompok kedua. Kelompok yang ketiga yang ngomong nih, ngapain kamu nasihatin orang yang udah pasti jawab Allah, biarin aja lah, terserah dia gitu kan. Nah, terserah dia. Makanya ditanya nih di ayat 164, wa izqalat ummatun minhum, ketika ada satu kelompok ngomong, ngapain kamu nasihatin, kan dia udah pasti
Allahu azab gitu. Terus jawab, ini supaya saya punya bukti, qulu ma'ziratan, ya. Saya punya dalil bahwa saya udah ngasih tahu ila rabbikum walalam, siapa tahu mereka mau bertakwa. Jadi ada 3 kelompok. Walaupun di tafsir yang lain ada yang mengatakan 4 kelompok yang melakukan terus kemudian dia tobat. Ada yang 4, ya. Itu mayoriti 3. Nah, ketika mereka melakukan, jadi ada 2 juga pendapat. Tadinya mereka itu yaum Sabt. Ada yang mengatakan awalnya mereka nggak melakukan di hari Sabtu, ya kan? Terus lama-lama kan nggak ketahuan, nggak turun azab. Akhirnya mereka melakukan di hari Sabtu. Nah, terus melakukan di hari Sabtu sampai terjadilah apa yang di ayat 65. Nah, ayat 65 ini berbunyi, ya. Ketika mereka sudah, coba dibaca lagi ayat Al-Baqarah 65-nya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, jadi dan ketika kamu tahu orang yang melampaui batas di hari Sabtu, maka kami katakan pada mereka, jadilah kera. Nah, mereka dikutuk jadi kera. Jadi mayoritas ulama itu menafsirkan jadi kera beneran, ya, jadi kera beneran. Bahkan ada yang jadi babi. Buka surat Al-Maidah ayat 60. Ya, Al-Maidah surat 5 ayat 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, dan ketika kami menjadikan kera dan babi. Jadi ada yang mengatakan kalau yang tua-tuanya jadi babi, yang anak-anaknya jadi kera. Nah, jadi sebelum peristiwa itu, bagian yang tadi ngelarang, kan ada yang ngelarang tuh, nggak mau tinggal. Kita nggak mau tinggal nih sama satu kampung sama orang yang melanggar, nanti kita kena juga. Akhirnya mereka pindah Qaryah, pindah desa. Nah, orang yang melanggar itu mereka membangun pagar-pagar gitu, bangun pagar-pagar. Terus orang yang menasihati ini mau melihat itu mereka gimana ya nasibnya gitu. Akhirnya kok nggak kedengeran sana gitu. Maka terkagetlah ketika melihat dari atas dinding itu ternyata mereka sudah berubah menjadi kera dan babi kalau di situ, ya. Dan mereka tidak hidup kecuali hanya 3 hari. Ya. Jadi mereka hidup hanya 3 hari dan kemudian dalam 3 hari itu mereka nggak makan, nggak minum, ya, nggak berhubungan, mereka hanya berkumpul dan menangis, ya. Dikatakan kunu ayat 60, kita kembali ke Al-Baqarah 65 lagi. Kata kunu qiradatan khasiin, ya. Kata khasi, ya, itu menunjukkan yang hina, yang terusir. Nah, itu ada kata kunu qiradatan khasiin. Nah, di sini Allah menggunakan kata langsung, ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna, maka kami katakan kepada mereka, kepada kalian, faqulna, kepada mereka kunu qiradatan khasiin. Khasiin pakai hamzah, ya.
Bukan khosyi'in tapi khosi'in. Nah, ini beda. Kata khosi'in berasal dari kata khosa'a yang artinya terusir, hina, atau tidak memiliki harga diri. Seperti anjing atau hewan yang terusir dari kampung halamannya. Mengapa kata khosi'in ini diletakkan sebagai akhir, di akhir? Nggak disisipkan di tengah. Nah, kata khosin ini menekankan akibat dari finalitas sebuah kejadian. Jadi mereka tidak hanya diubah secara fisik, secara DNA biologis menjadi kera, tapi yang lebih menyiksa adalah kondisi psikologis dan sosial mereka. Mereka hidup dalam keadaan terusir, dikucilkan oleh keluarga sendiri dan kehilangan kemuliaan insani. Dan menariknya, kisah ini tidak ada di dalam Taurat. Ya. Ini kan adanya di zaman Nabi Daud. Kan udah beda. Berarti kan Daud kan Zabur. Nah, jadi mereka itu tahu tapi tidak dalam Taurat. Jadi cerita dari nenek moyang turun menurun. Nah, maka mereka kaget ketika Rasulullah tahu tentang kisah ini. Ya. Padahal Rasulullah tidak bisa baca bahasa Ibrani, tidak bisa baca tulis, tidak bisa bahasa Ibrani. Tapi Rasulullah tahu. Nah, jadi ini kisah ini mereka malu sekali karena kan ini kisah nenek moyangnya yang pernah dikutuk jadi kera. Nah, gitu kan. Dan Rasulullah tahu ketika dikisahkan ini. Jadi mereka tahu dari turun-temurun tapi tidak mereka dapatkan di Taurat karena ini kisah ini adanya di zaman Nabi Daud, sudah jauh dari mereka. Nah. Terus kata Yaumus Sabt, jadi hari Sabtu ada 2 hari yang dalam Al-Quran yang Allah sebutkan namanya. Hari yang pertama adalah hari Yaumul Jum'ah dan yang kedua dari Yaumus Sabt. Nah, biasanya hari-hari itu pakai angka. Yaumul Ahad dari kata wahid, 1, hari pertama. Kedua, Isnain, Senin, Isnain. 3, Salasah, 3 jadi Selasa. Kemudian 4, Rabi', Rabu, ya kan? 5, Khamis, Kamis. 6 harusnya Sabis, tapi jadi Yaumul Jum'ah, hari berkumpul. Dan yang ketujuh Yaumus Sabt. Itu juga bukan urutan angka, tapi ini adalah sabata itu artinya terputus. Jadi Allah di dalam menciptakan langit dan bumi fisik tati ayam dalam 6 masa. Nah, yang ketujuhnya Allah sudah selesai, terputus. Nah, artinya sabat itu terputus. Nah, jadi dari kisah ini kemudian kalau kita lihat di ayat 67-nya, 66-nya, nanti 67 kembali ke Musa. Nah, cerita ini, maka ini hanya 2 ayat, 65 sama 66. Itu cerita Nabi Daud. Nah, nanti 67 kita pertemuan bulan depan kembali lagi kisahnya Nabi Musa gitu. Jadi makanya itu ya. Jadi selip-selipannya beda-beda. Nah, faja'alnaha nakalan. Nah, menarik ini ada kata nakalan. Di kita mendengar kata nakal ya. Biasanya kalau nakal jangan nakal ya, nakal. Ternyata nakal itu berasal dari bahasa Arab. Nakalan, nakal. Iya. Apa artinya nakal? Ya. Secara bahasa, nakalan adalah siksaan berat yang ditampakkan agar orang lain takut melanggar. Itu nakalan, ya. Jadi sama di kita. Nah, ini pakai nakalannya itu adalah pakai tanwin, ya. Tanwin ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat takzim, ya, sangat besar, gitu. Maka digunakan kata nakalan. Secara bahasa, siksaan berat yang ditampakkan agar orang lain takut melanggar. Nah,
Tanwin itu tankir pada kata nakalan itu untuk fungsinya tuh membesarkan gitu, mengerikan gitu. Jadi siksaan itu dan kami jadikan itu sebagai sesuatu gambaran siksaan yang mengerikan gitu. Jadi kisah itu makanya hak di sini kan kami jadikannya. Ini yang di sini siapa gitu. Nah, ada yang mengatakan nyanyi itu adalah kisah mereka menjadi kera, ada yang mengatakan haknya itu adalah ikan-ikan itu ya. Menjadi fajalnaha nakalan, siksaan yang berat ya, yang mengerikan ya, menjadi contoh hukuman yang menakutkan. Kemudian wa mau'izotan ya. Kata mau'izotan ya, lil muttaqin, kalau mau'izo itu artinya nasihat yang menyentuh hati. Kalau tanwin pada kata mau'izo kan tanwin juga, itu maknanya memuliakan. Jadi sama-sama tanwin tidak tahu ya bunyi nakalan, mau'izotan itu. Nah kalau nakalan itu jadi ini biar kamu tahu jangan sampai kayak gitu ya, gitu. Wa mau'izotan. Dan menariknya itu nggak bisa buat semua orang, maaf ya, nggak bisa buat semua orang. Jadi hanya ini bisa jadi pelajaran itu wa mau'izotan hanya untuk orang bertakwa. Jadi ada si A, ada si B. Ini apa namanya? Nanti kalau bulan depan ini disatunya. Itu apa? Mau'izatan lil muttaqin. Dia sama mengalami peristiwa ya. Tapi yang bisa menjadikan pelajaran itu hanya yang bertakwa. Gitu. Jadi ini bisa jadi ini ngalamin sama-sama masalah yang sama ya. Tapi yang ini bisa jadi tambah kufur, yang ini bisa menjadi menjadi nasihat bagi dirinya. Makanya itu ada kata lil. Jadi hanya untuk, berarti untuk bisa menjadikan itu menjadi pelajaran gitu, itu hanya orang bertakwa. Jadi orang ada sangat susu, gini-gini, ada satu ya udahlah kita sabar aja sampai ada gini. Jadi yang bisa merespon itu adalah ketakwaan gitu. Jadi ketakwaan itu antidot, ketakwaan itu adalah seperti obat bius. Ibu kalau dioperasi tanpa obat bius gimana? Sakit banget. Tapi kalau dikasih obat bius terasa nggak? Nggak terasa. Jadi ketakwaan itu menjadi obat bius bagi kita, gitu ya. Jadi sama-sama merasakan apa? Sama-sama mengalami masalah, gitu. Tapi nggak terasa, biasa aja. Karena itu obat bius. Maka itu wa mau'izatan lil muttaqin. Hanya bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu wa mau'izatan lil muttaqin. Nah kemudian di ayat 66, fajalna halaka lima bainaha wa ma khalfaha, dan kami jadikan ya di sini dimensinya ada dua penafsiran, ada yang ma baina yadaiha, dosa-dosa yang sebelumnya ya, wa ma khalfaha, dan generasi setelahnya akhir zaman, itu supaya jadi pelajaran supaya jangan melakukan itu. Ada juga yang menafsirkan ya bahwa kata wama khalfaha dan lima baina yadaiha itu bermakna adalah dimensi waktu. Jadi di antara dua tangannya dan di belakang adalah metafora ya. Jadi bahwa ini peristiwa ini bisa jadi pelajaran untuk umat sebelum peristiwa itu dan umat-umat setelahnya hingga hari kiamat. Yang berarti kisah dalam Al-Quran ini bukan cerita usang, melainkan abadi, relevan untuk seluruh zaman.
Apa contohnya dimensi kita sekarang ini? Signifikasinya waspada terhadap rekayasa legalitas. Nah, jadi apa implikasi dalam kehidupan kita? Ini kan cerita ini ada dalam Al-Quran. Ya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Waspadai mencari celah syariat, cari-cari celah. Kan bahasa kita tricky ya, trik. Ini nggak bisa, cari gimana bisanya gitu. Nah itu jangan kayak kita ngetrik-triknya orang Bani Israel tadi yang bikin apa namanya cara gitu. Gimana? Bani Israel kan dilarang berburu hari Sabtu, tapi mereka masang jaring di hari Jumat, menangkap Sabtu, manen Ahad, gitu kan? Secara hukum zahir mereka tidak berburu dari Sabtu, gitu. Tapi secara hakikat mereka melanggar ruh perintah, gitu kan? Nah untuk kita living hari ini adalah kita sering membuat rekayasa gitu, serupa-serupa, meninggalkan sholat Jumat dengan alasan rapat, atau mencari fatwa ringan, dicari aja kayak fatwa yang paling ringan, atau dari nanti saja gitu. Nah, di sini juga dosa kolektif itu berdampak sosial, bukan individu. Ini kan kalau kolektif itu dosanya sosial. Jadi hukuman itu dijatuhkan kepada seluruh kelompok yang melanggar gitu. Bukan hanya pelaku utamanya aja, bukan hanya penggagasnya. Saya kan cuma ikut-ikutan. Kan yang pertama dia nggak begitu. Anda udah semua melakukan, semua kena gitu ya. Nanti ini diabadikan tuh. Ada permusuhan di surat Al-Baqarah. Kita lihat ya di surat Al-A'raf, tentang orang-orang yang berantem ya. Berantem gara-gara merasa saya mah cuman diajak. Dia yang ngajak saya, harusnya dia yang lebih banyak dong. Di ayat 38 sampai 39. Ya. Jadi saya pas ngafalin ayat ini, saya tertarik sekali karena di ayat 40-nya Allah memberikan perumpamaan yang bagi saya tuh waktu awal-awal saya belajar bahasa Arab ya, saya di semester awal. Perumpamaannya indah banget ayat 40 ya. Kita buka surat 38 ayat surat 7 ayat 38, 39 dan 40 ya. Boleh dibaca ya? 38 sampai 40 saja ya. Iya. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Ya, bentar ya. Jadi ini kan dia ngutuk temennya kan. Ikut saya cuma ikut-ikutan aja. Kasih dia lebih banyak dong. Ya, 2 kali lipat dong ya. 2 kali lipat dong dibanding saya. Kan saya cuma ikut-ikutan ya. Ayat 39-nya. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya, jadi waqatulahum, kamu nggak ada kelebihan sama saya, ya kan? Ya kan saya cuma ngajak doang. Fazul ma'azamakum taksibun. Nah di ayat 40-nya Allah memberikan perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian kita lihat ada kata kazzabu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan. Wazan itu pola. Jadi kalau bentuknya cuman kazaba gini, ini cuma sekali berdustanya. Tapi kalau kazzaba pakai tasydid, ini berkali-kali, berulang-ulang, habit, kebiasaan. Nah ini pakai kata kazzaba gitu.
Jadi penting banget ketika ini, makanya kalau kita baca harus benar-benar tekan innallazina kazzabu, karena ini membedakan arti ya. Jadi kalau ini cuma satu, jadi kalau cuma jatuh sekali itu kasaro, jatuh sekali. Kalau jatuh berkeping-keping, jatuh itu kasaro, pakai tasydid. Kalau nazala turun, tanazzalul, ada tasydidnya nggak? Ada, tanazzalul. Nah, ini berarti malaikat turunnya nggak sekali. Tanazzal, malaikat turun lagi, itu jadi ada kata tasydid. Nah, di ayat ini digambarkan orang-orang yang mendustai ya ayat-ayat kami dan merasa wastakbaru ya, merasa besaran, la tufattahu, nggak bakalan dibuka bagi mereka abu-abu sama, pintu-pintu langit, dan mereka nggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum ya, onta segede gitu masuk ke lubang jarum, kagak bakalan kan. Tapi itu Allah kasih gambarannya itu, hatta ya jamal fi samil khiyaq wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, itu saya pas saya ngafal itu ngelihat ayat ini, ya Allah kasih perumpamannya itu yang sangat, saking nggak bakalannya itu sampai Allah memberikan perumpamaan, dia nggak bakalan masuk sampai dia akan masuk surga, nggak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Nggak bakalan bisa. Di bagaimanapun namanya lubang jarum itu nggak akan bisa gitu. Itu Allah bikin perumpamannya itu kayak gitu. Maka pelajaran penting bagi kita adalah hindari trik moral ya, akal-akalan hukum ya. Kisah di balik hukuman ini adalah keberanian kaum tersebut memanipulasi aturan ya. Nah, saya ngeri-ngeri juga kita kalau memanipulasi aturan ya. Mereka dilarang menjual ikan di hari Sabtu, mereka pasang di hari Jumat dan mengambilkannya di hari Ahad. Itu kan secara teknis mereka tidak melanggar, tapi secara hakikat mereka melanggar. Maka kita harus yang pertama adalah jujur pada niat. Ya. Hindari mencari celah hukum, ya, untuk menghalalkan yang batin. Maka ada kaidah itu istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi kalaupun kita nanya sama orang kayak gini, kok ini boleh gak sih? Boleh kok, boleh. Aku udah pernah dengar boleh deh kayaknya saat ini. Tapi hati itu dia punya itu tersendiri. Menurut kita kayaknya enggak gitu. Nah ya udah, istafti qalbak. Yang penting hatinya benar, bertakwa ya. Terus integritasi, sadar bahwa Allah melihat hakikat dan niat di balik tindakan kita, bukan sekedar formalitas lahiriah yang tampak jauh di mata. Walaupun dalam kaidah fikih itu beda antara hukum syariat Nabi Muhammad dengan hukum syariat Bani Israel. Kalau di fikih itu memang dimungkinkan, ya, ada khilaf itu dimungkinkan. Jadi misalnya gini, ada seorang suami marah kepada istrinya, terus dia naik tangga, istrinya lagi di tangga. Kalau kamu naik, saya akan cerai. Kamu turun, saya akan cerai. Istri kan bingung, naik dicerai, turun dicerai kan. Nah, terus abis ngomong gitu, suaminya nyesel. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Suaminya datang ngegendong istrinya, kan ya nggak boleh naik atau turun. Nah gitu, itu namanya kan kayak tricky ya, tapi itu diperbolehkan. Ahilah bedam, gitu. Dalam kaidah fikih jadi diperbolehkan. Nah, gitu. Itu salah satu hikmah kita. Jadi beda syariat Bani Israel dengan kita. Bani Israel dilarang memakan lemak, dilarang makan, dia hanya boleh makan daging. Kita boleh makan lemak, boleh makan jeroan, kenapa kita semua dimakan? Boleh, umat Muhammad. Tapi mereka nggak boleh. Jadi mereka hanya makan daging-daging aja, nggak boleh makan lemaknya, nggak boleh. Jadi beda syariat, ya. Kalau beda syariat, kita memahami bahwa ada hal-hal yang jangan sampai kita tricky di situ ya. Nah kita juga harus belajar dari kesalahan orang lain, ya, dari kisah ini, ya, bahwa Allah menyebut hukuman sebagai nakalan, ya. Jadi sebuah hukuman yang dipamerkan agar menjadi alarm,
Mungkin orang dulu tuh maksudnya kalau nakal itu adalah nggak boleh nakal karena nakal itu sebuah hukuman, bukan pamer ya. Cuman kan di kita jadi nakal ya, karena ada banyak bahasa kita yang serapan gitu ya. Nah, kita harus belajar dari pengalaman sendiri, tapi orang kita belajar dari kesalahan orang lain. Ya, kita harus lihat, oh nih, kenapa kita diberikan kisah Bani Israil gitu. Ya, jadi itu menjadi pelajaran buat kita. Ya. Terus ketika kita melihat dampak buruk dari kesombongan, kejujuran, kecurangan atau ketidakjujuran orang lain di media sosial, itu harus jadi benteng dan kita harus menasehati. Kalau enggak, nanti kita bisa kena kayak tadi. Jadi harus ada kepekaan hati, membedakan penonton dan kita jadi nggak bisa, itu kan urusannya dia, masing-masing aja lah, urus masing-masing aja lah, gitu, nggak bisa. Jadi kita kalau ada gitu harus punya kepedulian sosial. Jadi ayat ini mengajak kita jangan sampai kita masa bodoh. Ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia itu kan melanggar, itu enggak, kalau yang masa bodoh nanti kena juga gitu. Kan yang selamat adalah orang yang memberitahu walaupun udah tahu bahwa itu mungkin dia enggak berubah, enggak bakalan menghentikan gitu. Tapi kita punya hujah di hadapan Allah, saya udah kasih tahu ya Allah. Saya udah kasih tahu gitu. Jadi kita tuh minimal kita ketika ditanya kita punya hujah gitu. Saya udah kasih tahu ya Allah gitu. Gitu. Jadi kenapa harus ada? Karena ini penting ya. Karena kepedulian sosial itu sangat ya dianjurkan dalam Islam. Jadi sampai kisah Bani Israil ini, kisah itu 2 ayat ini masuk dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran buat kita. Bukan hanya untuk umat Bani Israilnya ya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Baik Ustazah, jazakillah khair. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja ya. Ibu-ibu silakan apabila ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Sebentar. Kita beri kesempatan di belakang dulu ya Bu ya. Iya. Biasanya dari depan, sekarang agak beda dari belakang. Ibu siapa? Silakan. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Surati dari Jembatan Serong. Oh iya. Dari yang tadi diceritakan sama Ustazah itu, ketika kita mencari trik atau mencari celah ya, Iya. apakah bisa disebut seperti itu jika namanya kita manusia, kita kan ibu rumah tangga, ketika capek lelah gitu, habis beraktivitas, terus kita buka handphone dan nonton tayangan yang ada di handphone. Apa gitu? Salah satu mencari trik atau celah seperti itu Ustazah. Maksudnya kita nonton ya yang ada kayak macam drakor atau racun gitu, gitu untuk sekedar melepas lelah doang. Habis itu mah Jadi udah apakah gitu. itu jadi dalil? Iya. Apa membolehkan kan sebenarnya kan kita nggak boleh gitu ya. Kan dalilnya aja buat rehat gitu ya. Iya, maksudnya gitu saja. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustazah atau kita Ya tahu? langsung aja ya. Oke, langsung silakan. aja. Ya jadi pertanyaannya adalah ya bagaimana yang ditanya itu sebenarnya istaftinya kolbak ya. Nah, jadi yang ditanya hati kita. Ya jadi saya menyadari kita dalam Islam itu boleh hiburan karena nggak mungkin misalnya kita udah ngafal udah tuh otak kita tuh ada kejenuhan, ada variasi ya, variasi. Jadi pilihlah hiburan ya kita perlu hiburan untuk jadi ada sesuatu yang hiburan. Cari hiburan yang dan hiburan itu kayak garam gitu. Garam itu kan sedikit banget, dikit ya kan. Kalau kebanyakan gimana? Jadi hanya sangat sedikit aja. Kan lihat scroll lihat itu ada apa? Oh ada kegiatan ini, ada cerita ini gitu. Tapi sedikit gitu. Karena kalau yang namanya itu nonton itu nggak mungkin sebentar. Kan kita harus sequel berikutnya. Ini ceritanya gimana gitu, pasti kan ada ya. Jadi kalau sebentar mau tahu ceritanya sebentar ya, kalau kita ada maksudnya mau tahu buat menghibur kita dengan alasan tadi ya triknya itu kita butuh rehat gitu. Ya.
Jadi dilihat aja, gitu. Dilihat bagaimana jangan sampai kebablasan banyak, lebih banyak kan butuh toko udah setengah jam udah apa kan gitu. Jadi dikatakan memang pasti manusia itu membutuhkan sesuatu perbedaan aktivitas ya. Makanya kemudian kenapa ada jalan-jalan, boleh ada ini, boleh itu ya, karena untuk menyegarkan pikiran. Ya. Jadi pilihlah sesuatu yang masih dalam faridah baik, ya, mubah, ya, kemudian tidak tidak mudorot, ya. Dan batasnya itu ya kayak garam lah, gitu. Garam kan dikit banget ya, oh sebentar banget dong, gitu ya. Ya cari yang itu yang pokoknya kadang-kadang kita nasyid apa itu supaya merubah suasana hati, terus kemudian jadi habis itu semangat lagi, itu otak udah siap lagi gitu ya. Baik gitu ya. Baik, ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang tadi itu nggak termasuk tricky ya Ustazah? Tricky ya, jadi ya pokoknya kita tahu lah batasannya, jadi sedikit aja ya. Terus ini yang saya tanyakan, ini kan cerita ini di ayat 65 dan 64 ini kan pada masa saat Nabi Daud. Ini juga Bani Israel juga ya Ustaz? Iya. Nah sebelumnya di masa Nabi Musa juga Bani Israel. Iya. Yang pertama, kenapa contoh-contoh yang banyak dipakai Bani Israel? Iya. Oke. Terus jaraknya dari Nabi Musa ke Nabi Daud kan jauh juga. Terselipkan di ayat ini. Terus di sini kan ada juga tentang kisah yang berubah menjadi kera dan menjadi babi tadi. Berarti saat itu ketika yang dia tidak melaksanakan perintah, langsung diubah menjadi kera, itu langsung meninggal saat 3 hari dalam waktu 3 hari itu. Berarti habis umatnya yang berarti nanti itu nggak ada kaitannya sama nggak ada kaitannya dengan teori, nggak ada kaitannya. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiganya itu Ustazah, kalau tadi kan salah satu hikmahnya kita harus juga peduli sosial ya, kegunaan. Nah ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak baik di lingkungan kita, contohnya ada anak yang pacaran, terus kita ingatkan, tapi ternyata orang tuanya tidak terima dengan kita, itu jadilah pertengkaran. Nah seperti itu kan niat kita adalah memberi memberi arahan yang baik, tapi ternyata menimbulkan. Nah kadang kan ada seperti itu kejadian, kita mencari menjelaskan yang baik tapi imbalnya buruk gitu. Nah itu cara menyikapi kita gimana sih? Terima kasih. Yang pertama, Al-Baqarah ini penuh dengan kisah Bani Israel. Kenapa kisah Bani Israel gitu? Kan apa hubungannya dengan kita gitu ya? Jadi yang pertama, Bani Israel itu masih ada sampai sekarang, ya. Turunan Yahudi itu masih ada. Yang kedua, itu memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari kisah mereka pembangkangan gitu. Jadi al-ibrah bi umumin lafzi la bi khusus sabab. Jadi ibrah itu dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kalau khusus sebab, ini semuanya nggak ada buat kita, nggak ada persona satu-satu kan, nggak ada yang lain, nggak ada. Tapi keumuman lafaznya aja. Nah, jadi itu yang kita ambil, ibrohnya apa? Jadi al-ibroh, makanya kalau dalam kaidah tafsir itu al-ibroh itu bi umumin lafzi, la bi khusus sabab. Jadi ibroh itu dari keumuman lafaz. Oh, orangnya nggak boleh kayak gini, sifatnya kayak gini jangan diikutin. Bukan dari khususan sebab, khusus sebabnya kan turun ini. Jadi itu habis, jadi hanya 3 hari itu habis, nggak ada keturunan, nggak ada itu, nggak ada ya. Jadi udah case close, sudah nggak ada. Jadi nggak ada lagi untuk manusia. Terus kenapa jadi kera, kenapa jadi babi gitu? Kalau di sini jadi katakan itu menggambarkan kera, ketamakan. Kalau babi itu sesuatu yang sifatnya sangat tidak bagus ya. Mereka tidak punya cemburu terhadap pasangannya, nggak ada gitu. Nah, Bani Israel juga begitu. Mereka merelakan aja, misalnya kalau zaman sekarang mau berdasar dengan siapa aja ya terserah aja, bisa istrinya. Itu juga salah satu contoh. Dan yang ketiga, apa tadi itu yang pertanyaannya tadi? Oh iya, kita harus cari cara. Jangan juga teman-teman. Ada murid saya cerita ya, misalnya dia ngomongin orang,
terus dia bilang sama orang, dibilang kamu ngomong, iya sih saya ngomongin kamu ya, pasti marah lah itu orangnya ya, mengakui salah, tapi dengan tidak langsung orangnya marah. Jadi memang cara kita, dan kita lihat nih kalau misalnya ada keluarga yang anaknya pacaran, karena dia punya prinsip pacaran itu boleh, nanti kalau nggak pacaran anaknya nggak laku gitu. Soalnya kan masih banyak yang merasa kalau anaknya nggak pacaran nanti anaknya nggak laku gitu ya. Nah, kita memang pendekatan ke orang tuanya ya, terus ya kita dialogis, lihat nih apa namanya, ya kita ngasih tahu kan kalau orang tuanya sebenarnya melarang, tapi anaknya ngumpet-ngumpet, nah itu mungkin kita bisa langsung kan ngasih tahu orang tua karena sepaham. Tapi kalau orang tuanya belum sepaham, masih menganut paham yang pacaran boleh, ya gitu kan. Nah itu, nah kita yang perlu untuk masuk adalah sementara untuk aku adalah memahamkan orang tuanya, gitu. Bahwa karena yang memang untuk kita pencegahan sosial ini, ya kita memang dari tingkatan, dari level orang mana yang bisa kita masukin, harus milih-milih juga. Karena ya itu akhirnya kan harus dihitung namanya mudorot dengan maslahat. Kalau saya pakai cara ini, berapa persen mudorot terjadi, berapa persen maslahat. Nah itu namanya usul fikihnya begitu, harus ditimbang-timbang. Jadi nggak bisa jedar-jedar gitu, karena harus ada timbangan, ada wazannya namanya. Nah, fikih muwazanah. Jadi kita kalau mau sesuatu, kita timbang ini mana kerusakan yang lebih kecil atau mana manfaat yang lebih besar gitu aja. Jadi dilihat aja mana yang bisa kita lakukan. Nah, gitu untuk kita nahi mungkarnya ya. Oke, ada lagi silakan. Ya, iya. Ya, itu satu. gampang ditambah. Oh iya, tambahin ya. Ustazah, ini aku mau nanya sedikit aja. Kan lagi belajar juga ya bahasa Arab. Kalau yang aku tahu kan kalau misalnya itu kayak tadi contoh yang nakalan itu karena tidak diawali al, jadi dia tanwin gitu ya. Apakah setiap yang tanwin itu berarti sangat? Berarti apa tadi takzim gitu, sangat takzim. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab biasa, itu berhenti di alif lam itu ma'rifah, tanwin itu bermakna ta'zim, bermakna nakiroh. Tapi kita naik ke level berikutnya. Jadi saya baru menyadari, oh ya Allah, jadi tanwin ini beda-beda. Di nakalan maknanya ta'zim, jadi untuk ngeri, ini tak yang di mauizatan memuliakan. Jadi efeknya itu untuk pengerian, tanwinnya juga nanti beda-beda. Nah, alif lam sama-sama alif lam. Kalau kita belajar bahasa Arab dasar, alif lam adalah ma'rifah udah jenis. Saya sering contohkan kalau misalnya mau beli baju, kalau ibu masih banyak pilihan, banyak komison. Mau yang merah, yang putih, yang kuning, yang erenda, komison. Tapi kalau udah dipilih al-komison, itu bahasa Arab biasa. Tapi naik ke tingkat level itu adalah dari segi balaghah. Ternyata dipelajari di balaghah, alif lam itu ada maknanya beda-beda. Tulisannya sama-sama alif lam, tapi beda. Contoh, alhamdu itu alif lamnya makna istighraq, ya. Istighraq itu semua, makanya segala puji. Dari mana kata segala? Kan nggak ada kata kulu, nggak ada kata jami'u. Tapi diterjemahkan segala puji. Itu adalah dari alif lam yang bermakna istighraq. Semuanya, pokoknya udah nggak ada kebagian buat kita. Nanti ada lagi alif lam lil ahad, tertentu. Jadi cuman ini doang. Gitu. Misalnya jadi al-fatihah itu adalah yang dimaksud adalah Fathu Mekah. Itu kan pakai alif lam, bukan buat semua, tapi alif lam juga. Nah, itu beda-beda. Nah, makanya ketika saya tanya, itu kita belajar aja yang udah dipahami oleh para ulama gitu. Jadi kita ngebedah satu-satu, sama-sama alif lam. Cuman kalau ini alif lamnya apa ya? Ini tanwinnya apa ya? Beda-beda. Sama-sama alif lam, sama-sama tanwin. Nah, gitu ya. Oh iya, baik mbaknya yang itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini saja masalah Bani Israel. Karena dijelaskan di Al-Quran itu akan hancur.
oleh Allah, seperti peristiwa di Palestina kan lagi nyerang. Nah nanti kan itu akan memenangkan, ya akan menang itu Palestina dan akan hancur Bani Israel. Dan setelah menangnya itu akan ada apa memang nanti akan dekat hari kiamat itu kan nanti sudah dibuktikan katanya kalau Palestina sudah merdeka akan terjadi kiamat. Nah, dan satu lagi yang tadi saya ngikutin sama ada tuh dan bilang nanya, memang kalau nggak sepaham dengan kita kayak seperti yang tadi bilang ada pacaran-pacaran itu, memang pernah ada kalau kita tegur kalau kita tidak sepaham itu akan berbalik dia. Urusin aja keluarga lu sendiri gitu kan jawabannya suka begitu. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada acara namanya Multaqodaiyah tentang Palestina. Di pertemuan itu dibagilah 3 kelompok. Kelompok pertama bagian syariah, yang kelompok kedua nasyid, yang bagian ketiga konten. Saya berada yang di syariah. Saya pilih yang kali aja lah. Nah, disitulah dibahas kita salah satunya bahwa fenomena di masyarakat ya itu adanya ketakutan nanti kalau Palestina merdeka itu di masyarakat itu umum terdapat pemahaman yang seperti Mbak tadi tanyakan bahwa nanti fenomena kiamat itu dekat gitu. Ya, jadi saya katakan itu juga, pertanyaan itu saya lontarkan di forum gitu. Bagaimana kita harus membuat konten, kita harus membuat materi yang bisa menjawab itu gitu ya. Jadi bahwa yang pertama yang namanya hari kiamat yang pasti hakiki itu masih jauh sebenarnya dibanding dengan buat kematian kita sendiri gitu, jauh gitu. Jadi kalau kekhawatiran nanti kalau Palestina menang makin dekat kiamat gitu, jadi itu bukan seperti itu sebenarnya Bu, yang dimaksud gitu ya, yang dimaksud. Cuman memang ini memang harus kita jawab, makanya saya sampaikan gitu, karena ini yang terjadi di pemahaman di masyarakat gitu, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kemarin sih ada ulasan-ulasannya juga sih, panjang gitu, maksudnya nggak bisa simple untuk sampai ke satu titiknya itu. Jadi kemarin udah ada tulisan juga sih yang tentang bagaimana bahas. Dan sebenarnya dari kisah Palestina ini kita bisa banyak belajar dan banyak berjuang ya. Artinya kalau kita nih yang makan masih gampang ya, tenang, tapi ibadah sholatnya masih ya Allah masih sebentar banget, ngapal Quran nggak ngapal apa, terus belum dipakai buat sholat. Jadi harusnya ya itu yang menjadi pelajaran buat kita gitu. Jadi harus terus menjadi pelajaran gitu, menjadi inspirasi terus gitu kepada kita untuk menjadi lebih baik gitu. Dan mereka itu menjadi inspirasi. Saya aja di pertemuan itu jadi terinspirasi karena mereka ada mereka hafalahnya itu. Jadi kalau ada kan setoran hafalan. Nah nanti mereka itu ada diujinya tuh setahun sekali gitu, itu 30 juz sekali duduk gitu, setor semuanya gitu, bukan kita kan 10 ayat, setor misalnya gitu, itu jadi Palestina akan terus menjadi inspirasi ya. Jadi kalau yang tadi ditanyakan memang bukan kalimat yang seperti itu ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Baik, saya kembalikan pada MC. Sudah tidak bisa tanya lagi ya saja, sudah selesai. Apa bertambah lagi? Boleh. Ada yang lagi yang mau bertanya mungkin ibu-ibu? Atau mungkin satu pertanyaan dari Ustazah, boleh? Oh iya, boleh. Ya, tadi di ayat 65 ya. Apa yang membedakan kisah Bani Israel dengan kisah ini? Kita tahu ini ceritanya bukan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Apa bedanya? Ayo ibu-ibu yang bisa menjawab, ada door prize. Apa bedanya? Yang tadi saya sebutkan bahwa
Ayat ini beda ya. Apa? Ada yang inget? Kalau yang sebelum-sebelumnya kata-katanya apa? Ayat 58, 59, apa? Ya, ada kata yang mau jawab siapa? Ayat sebelumnya diawali dengan wa'id dan dua ayat 65 dan 66 yaitu walaqad. Ya, gitu. Betul, bagus jawabannya ya. Jadi ayat sebelumnya itu ada wa'id semua. Wa'id kulna, wa'id istasqa, wa'id kultum, wa'id akhotna. Nah, mulai 65 udah nggak ada wa'id. Nah, berarti ini ceritanya beda. Kan cerita tentang Nabi Musa. Nanti di ayat 67 wa'id lagi, kembali ke wa'id gitu. Oh, itu ada. Ya Allah, kelihatannya simple tapi jadi pelajaran banget gitu kan. Masya Allah ya, ternyata Iya, saya juga pas siapin materi, oh ini bedanya ya. Baru tahu juga gitu. Oh, ternyata beda ya. Di sini wa'id, ini walakot. Nanti mau ke Musa, wa'id lagi. Ya, 67, insyaallah kita ketemu bulan depan, dimulai dengan wa'id. Nah, dan ingatlah gitu ya. Jadi itu bedanya. Indah banget ya Allah membuat Al-Quran gitu ya ternyata. Iya. Jadi apalagi kalau makanya saya di kelas tadabbur Al-Quran saya online itu ya, yang itu saya sendiri terbuka gitu. Bagaimana Allah itu sangat detail, sangat presisi, nggak ada gitu. Jadi kan kita semakin kita Masya Allah, ya Allah gitu-gitulah terasa gitu ya. Dan memang itu dari segi salah satu kenapa dari segi bahasa untuk bisa mengungkap gitu. Jadi itu bahasa Arab satu, nah nanti sastranya itu yang tinggi itu ya. Baik, saya kembalikan pada Eci. Masya Allah, ini jadi kita membuat semakin cinta sama Al-Quran ya Ustazah dengan tadabbur dan tafsir ini, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa dan tata, mungkin istilahnya grammarnya tuh sangat indah dan membuat kita tuh sampai amazing gitu ya. Wow, ternyata gini ya, ternyata ada setiap makna dalam setiap perbedaan-perbedaan itu ya Ustazah. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang telah Ustazah sampaikan di sini kita ada hikmahnya, kita membuat tambah keimanan ya Ibu-ibu ya. Kita cukupkan saja ya hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiro atas kehadiran ibu-ibu soleha semua. Semoga langkah-langkah ibu ke Masjid Al-Madan ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustazah, kami mohon doanya sebelum kita tutup acara ini. Baik, Ibu, kita sepakatkan masih dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan ayyuhal syakiran hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahsha'u, min nafsin la tashba'u, du'a la yasma'. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zahaba ghumumina wa humumina wa syafi'ana yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita saya tutup dulu dengan doa penutup.